Lanjut dulu aja, lanjut. Gimana guys harinya guys? Hari Selasa ya? Selasa bang. Selasa. Sip-sip lah kalau gitu. Gila, dingin banget ya di sini. Aman ya ini ya suaraku ya? Gak terlalu patah-patah kayak video. Aman sir. Mantap. Aman bang. Oke. Bentar, info-info dulu. Kita mulai ya. Oh ngelag sih emang kalau pakai OBS ya. OBS terus Discord nyala. Padahal nggak nyalain VM sekali sih. Apa gara-gara nyalain kamera ya? Maybe. Wah, oke, better. Ya better lah daripada tadi. Oke. Nah, overview dikit aja. Kalau misalnya nanti di dalam konteks 3 bulan ini kita akan coba belajar semua Komtia ya. Jadi dari awal dulu yaitu Scotty Plus masuk ke Pentas Plus dan Cisa Plus. Nah, di Komtia Security Plus itu ada 16 pertemuan. Jadi setiap modul ini tuh dianggapnya 1 hari. Di Pentas Plus ada 10 modul. Di Cisa Plus ada 14. Jadi kalau kita hitung tuh sebenarnya ada 24, 30 something sebenarnya. Tapi 2 bulan ke depan kita akan coba diskusi dan bikin materi baru terkait dengan Komtia ini gitu loh. Jadi kita akan coba summarize seluruh Komtia dan ya dijadiin listen yang bisa di-share ke banyak orang karena nggak bisa sembarangan saya share PPT ini sebenarnya gitu loh. Nah, jadi semua orang bisa baca lagi dengan quote and quote materi yang ada di Komtia ini gitu ya. Nah, hari pertama sih masih nyantai teman-teman. Jadi kebanyakan saya pengen diskusi juga, nggak banyak teori praktek ya dicoba untuk lab yang di learn sih sebenarnya. Sama nyoba beberapa contoh soal ya. Ini paling kayak teorinya cuma 10 menit, terus nanti sisanya kita bisa praktek dan juga ngejelasin contoh-contoh soal yang ada di Komtia ini. Oke. Nah, sambil nunggu saya ngaktifin Learn Kompianya, jujur tumben nge-lag banget. Wait, padahal di kantor. Oke. Ini nggak tahu lag dari sayanya atau lag tek. Oh aman sih, kayak laptop saya berarti. Kita ke security plus yang 701. Oke. Di Komtia Security Plus, sebelum saya masuk ke Komtia materinya, itu biasanya tak jelasin dulu tentang esensi dari materi Security Plus ini. Dimana ini juga ngebantu banget untuk bisa stream quality ya. Stream quality, bisa diturunin nggak sih? Di user setting ya? Wait. Voice video. Wait, kita coba kecilin deh. Videonya dikecilin ke oh ya, kenapa di situ kan bisa di share screen ya? Tetap stream quality-nya tak jadi 720 aja sama 30 fps, enak gak? Enak ya? Aman ya? Aman. Aman ya? Oke. Aman sir. Oke, mantap. Nah, sorry, ini yang 601, ini yang 701. Nah ini ya. Nah, kalau teman-teman mau nyoba exam, masih ada tawaran teman-teman. Saya nggak maksa teman-teman aja, tapi masih ada tawaran di mana teman-teman bisa beli $150. Itu saya nggak sama sekali ngambil benefit dari situ ya. Jadi kalau memang pingin silahkan. Ini kontakan sama adminnya, finance-nya
finance-nya IDN. Cuman ini ada satu lagi yang perlu kita confirm sebenarnya. Kita confirm, cuman ya gitulah, belum ada. Bentar. Nih. Oke. Mas nanya dong harga Komtia di akun IDN berapa sekarang? Semuanya total tuh 198. Oke. Gitu ya. Jadi saya nggak ngambil untung sama sekali. Kalian emang bisa dibilang benefit saya tuh cuman pingin ngajar lah dan pingin nge-summarize dari materinya. Nah, baik itu teori. Uh, Security Plus itu didesain untuk orang yang benar-benar baru masuk ke dunia IT, minimum 2 tahun experience. Secara umum examnya itu 90 menit dengan maksimum soal yang didapatkan itu tuh ada 90 maksimum ya. Jadi kemungkinan satu peserta tuh bisa dapat 85 tapi nggak mungkin lebih dari 90. Secara domainnya ini termasuk domain yang masih basic dan domain pentest, domain CISA, gitu ya, domain CISA, domain basic di security plus di sini. Gedenya itu ada di 400 sama 500. Nah, saran saya gitu ya. 4.0 itu ada di PPT slide materi 8 sampai 12. Itu ya 8 sampai 12 tuh ada di sini semua. Kayak ngejelasin tentang MDM, BOD, cobo ya kalian bisa desain sendiri lah gimana cara mode kalian belajar sebenarnya. Nah, oke, back to teori. Jadi itu adalah hal pertama yang biasa saya share. Sekalian sekalian saya ngasih tahu juga sebenarnya Komtia itu seperti apa esensinya. Tapi untuk Security Plus sendiri, esensinya ini tuh adalah materi paling basic yang teman-teman harus tahu. Oke. Kalau misalnya ada yang ditanyakan via chat atau langsung open mic juga nggak masalah. Nanti juga saya akan coba nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat, tapi kena lah insya Allah ya. Nah, balik lagi ke lesson 1. Ada 16 lesson di sini, 16 lesson. Fully fundamental semua, fully cuman cangkangnya aja. Jadi cuma dijelasin sesederhana mungkin. Itulah core dari si Security Plus. Nah, di lesson 1 ini kita ngomongin tentang security concept basicnya, ngomongin security control, dan juga ya dua doang sih. Di sini ada lab tentang cara melakukan security control di sini. Ada lab juga yang memang melakukan gap analysis. Nah, di sini ada objektif. Pertama, kita melakukan summarize tentang infosec concept. Kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang pen testing, cyber security, blue team, red team, dan lain seperti itu, sebenarnya di luar sana di luar negeri itu ngomongnya bukan cyber security, lebih ke infosec sebenarnya, information security. Jadi departemen information security di dalamnya ada cyber security engineer, detection engineer, pen tester, malware analysis, OSINT engineer, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Terus ada compare contrast security control. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih dalam, sebenarnya yang kita lakukan esensi yang dilakukan sama teman-teman, karena saya tahu kebanyakan orang-orang tuh sekarang jadi pen tester, gitu ya. Tapi saya juga bingung sebenarnya kalian tuh mau pen test apa? Karena saya tanya pen test aplikasi, mas, aplikasinya bentuknya gimana? Emang mau diapain aplikasi tersebut? Compliance, mas, compliance itu tuh apa? Standar, mas, standar itu untuk apa? Nah, itu tuh adalah suatu hal yang harus dirujukan sampai akhir sebenarnya, agar kalian tuh ngerti esensi kegiatan pentest itu apa dan nggak bingung saat kalian ketemu project. Saya harap sih kalian ketemu project ya di sini ya. Saat kalian ketemu project, nggak usah bingung sebenarnya pentest itu gimana gitu, karena kalian udah ngerti esensi dari kegiatan pentesting, yaitu adalah mengecek security control. Nanti esensi security control itu apa ya, saya akan coba jelaskan. Dan terakhir ada tentang roles dan responsibility. Jadi konteksnya tuh kerjaan kita tuh sebenarnya gimana sih secara tanggung jawab. Ya kayak pentester tuh gimana sih sebenarnya, blue team tuh gimana sih, GRC tuh gimana sih gitu ya. Take your time untuk diskusi, noting apa yang mau ditanyakan, diskusiin tentang semua hal yang kalian memang perlu didiskusikan. Tapi sebelum saya masuk ke teori, suara saya, video saya clear? Clear, tapi kadang-kadang suka ngilang gitu. Dikit. Ngilang ya? Hmm, Ngilang suaranya atau ngilang videonya? hilang suaranya.
Kayak tiba-tiba nggak ada aja gitu, terus tiba-tiba ada lagi. Hmm, Untuk ya gua aman sih. sinyalmu kali, kali ya. Mungkin. Tapi kalau dilihat dari sini sih, ya soundnya sih sound dari aplikasiku sih. Cuman kalau dicek di, ya cek-cek aneh-aneh, stabil sih, pingku masih aktif lah, nggak ada RTO. Hilang ya? Oke, yaudah kalau hilang-hilangan nanti bilang aja, nanti tak jelasin ulang. Oke, hari ini kita cuma satu modul aja dan beberapa lab, 2 lab lah, sama beberapa contoh soal biar teman-teman lebih paham. Oke, eh di sini tampil topik 1A ngomongin tentang basic security. Tertampil? Ada. Oke, oke. Oh iya benar. Oke, next. Nah, oke. Kalau kalian udah belajar ke dunia security tuh nggak jauh-jauh, basicnya tuh pasti information security ya, CIA. CIA itu udah paling umum yang harus kalian pahami. Pertama dan terakhir sebenarnya. Jujur aja. Maksudnya tuh terakhir bukan kalian mati ya. Tapi adalah inti dari kegiatan apapun di dunia infosec, di dunia security, itu tuh berhubungan dengan CIA. Di sini ada yang jadi pentester gak? Ada yang pernah melakukan pentesting, bukan bug bounty ya? Walaupun kegiatannya sama, tapi bisa dibilang esensinya beda. Ada yang pernah melakukan pentesting di sini? Saya pernah bentar doang. Satu project. Satu project ya. Nah, sederhananya kegiatan kita seperti pentesting itu memastikan CIA ini tetap aman jika dipraktekkan secara real case hacker melakukan hacking. Kegiatan pentester itu tuh real case hacking. Pentester harus memiliki skill yang mirip seperti hacking, mirip seperti hacker. Karena kalau nggak gitu, dia bukan mempraktekkan atau mensimulasikan. Makanya gaji pentester tuh bisa dibilang quote and quote mahal. Ya, di luar, bukan di Indonesia. Dan mereka itu tuh pasti ngecek CIA. Saya nggak perlu baca CIA-nya, teman-teman bisa pahami sendiri CIA-nya itu apa dengan bahasa teman-teman kalian sendiri. Tapi kalau bahasa saya, CIA, confidentiality itu tentang kerahasiaan. Kalau saya POV-nya adalah pentester, berarti gimana caranya saya melik data rahasia tersebut? Cukup. Integritas. Gimana caranya saya memodifikasi data tersebut? Availability. Gimana caranya saya merusak akses kenyamanan dari sisi aplikasi tersebut? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu saya tanyakan ke diri saya. Ini kalau ada login page, apa yang bisa saya lakukan? Brute force, SQL injection, atau apa? Dan semua kelemahan itu tuh bisa merujuk ke tiga poin ini, yaitu CIA atau cuma satu, nggak masalah. Yang penting minimal satu kena impact, itu adalah temuan. Ya, dan terakhir itu adalah non repudiation. Konteks di sini itu nggak bisa dipakai di perspektif pentester. Bisanya di blue team, di mana blue team akan melihat sebuah kejadian atau event atau insiden, dan itu masuknya adalah ke non repudiation, di mana insiden tersebut nggak bisa didinai bahwa si A lah yang ngebuat kejadian itu terjadi pada sistem. Nah, ini adalah basic dari segala basic dunia IT security. Kalau kalian ingin lebih paham, itu pahami lebih dalam tentang CIA. Caranya gimana? Pahami POV-nya. Pingin tahu POV-nya, belajar Blue Team, Red Team. Karena kalau kalian udah belajar Red Team, Blue Team, kegiatan pentesting akan sangat mudah, kegiatan Blue Team akan sangat mudah. Quote and quote kalau memang kerja sama tim. Gitu ya. Tapi ini adalah basic dari segala hal tentang security. Makanya diawali dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dibikin use case. Sebagai developer deh, Yas, kok ngelindungin database, ngejaga supaya si datanya nggak bisa dimodifikasi oleh orang lain gitu. Kok ngapain di situ? Pernah ngelakuin apa?
Ya kalau gue sih eh dikasih ini sih, Apa? dikasih Cookie. autentikasi. Authentication. Ya, Dikasih role berarti authorization gitu ya. hmm. Implementasinya gimana kalau boleh tahu? Dibikin JWT, dibikin Ya cewek bisa pakai barrier bisa. pakai barrier ya. Ya, Oke. Betul. Jadi beberapa sistem itu menjaga supaya kita tetap terauthorize, tetap terauthentication. Setuju gue sama si Dias bahwa menjaga integritas pada sebuah database itu kita bisa menggunakan barrier. Tapi apakah barrier itu aman? Nah, itulah tugas kita. Gue tahu gitu loh, si Dias tuh pinter, dia bisa menambahkan barrier di database gitu. Tapi dicek juga tuh sama kita si pentester. Ini si Dias tuh misconfig atau kagak nih gitu. Kalau emang kagak ya udah bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya misconfig ini menjadi sebuah temuan. Makanya gue bilang pentester itu recokin kerjaan orang. Karena mereka melakukan semua hal untuk merusak kegiatan yang memang seharusnya terjadi. Si ICT pipeline dirusak sama dia supaya integritas library-nya nggak dicek. Oke, availability si network engineer bikin redundancy port malah dirusak juga di DDoS. Jadi bisa dibilang ya itu esensi kita ngecek security defense atau security controlnya sudah benar atau belum. Oke, clear ya? Hash salting juga bisa. Betul, betul, betul. Cuman minusnya adalah saat saya temuin hash dan salting, beberapa salt itu udah bisa di-crack. Jadi udah ada polanya sebenarnya. Udah ada polanya di mana beberapa salting teknologi dimulai dari database apapun itu udah bisa di-crack pakai Hydra. Pentest bukan musuhnya dev aja mas, semua orang tuh musuhin pentest karena ngerecokin kegiatannya. Dari mulai HR pun sebenarnya kita masuk loh ke ranah situ. Karena kalau HR tidak mengikuti secara standar policy yang kita buat untuk kegiatan maintain resiko atau risk management, ya bisa dibilang mereka kena dampak jatuhnya. BOD aja, level C aja tuh bisa kena ke kita. Karena kenapa? Ya tadi kita tuh orang yang benar-benar kayak parnoan. Jangan anggap bahwa sistem kita tuh benar-benar aman. Gak ada yang aman. So beneran mas gak ada yang aman? Ya tinggal tunggu aja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh aman mas 3 bulan? Iya. Bulan keempat, bulan kelima, enam, bisa janjiin kah? Gak ada kan yang bisa janjiin kayak gitu. Kecuali emang ada sekarang service fanpage dan blue team itu dia melakukan asuransi. Jujur di situ otak gue nggak nyampe sih. Tapi dia pintar untuk servisnya. Kemarin gue bikin sayembara lah diskusi juga sama beberapa tim SOC yang ngeluarin asuransi kayak gitu. Asuransi jika Anda kena malware maka datanya pulih atau jika investasi pertama Anda akan dibalikan gitu. Tapi jujur di situ kayak oke, ini bisnis banget gitu. Nah, kalau teman-teman lihat Hydra, Hashcat, sorry, Hashcat. Di Hashcat itu beberapa teknologi salting udah bisa udah mulai bisa didapetin gitu loh. Ya contoh yang MD5, bukan. Nah, tuh, ini logika kan kalau kita menambahin salting sebenarnya dari library atau dari dev kan yang lakukan itu gitu loh. Tapi di si Hydra udah bisa ditebak gitu loh. Dan kita pun juga bisa bikin customize salting dan hashing sendiri dan itu juga bisa ditebak. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin apakah semua sistem aman sudah di hash dan salting, jujur aja ada aja cara gimana supaya si hacker bisa nebak hash atau saltingnya bit sekecil apapun. Emang PR-nya adalah dari waktu, makanya nggak dilakukan pada saat itu juga. Oh, aman? Ngomong lah, ngetik. Aman sih. Oke, sip. Nggak, maksudnya kalau ada yang menanya, ngomong gitu. Kalau Bikrip aman mas, jujur sampai sekarang susah sih Bikrip itu. Susah, termasuk yang susah. Bikrip ya script
Linux kernel yang versi 2018 ke atas, 19 ke atas tuh udah mulai susah. Ya susah. Lama sih lebih tepatnya, bukan susah. Algoritmanya ketebak kok, tapi ya tadi lamanya itu loh, kayak malas gitu juga. Oke, ya. Betul, ketemu sekali pasti backup. Makanya kebanyakan data yang udah di backup tuh lebih baik dijual gitu daripada di crack. Gitu. Karena kalau mau crack backup secara cepat ya harus punya komputer yang lebih kuat bisa dibilang. Oke, nah next setelah kita berkenalan dengan infosec, kita kenal dengan framework. Apapun yang kita lakukan, kerjaan apapun itu, tolong ya teman-teman ya, gunakan frameworknya. Kayak contoh misalnya kita mau melakukan testing OAuth gitu, spesifik di web base, ya pakai di sini. Weh, udah ada nih kayaknya nih. Ayo lo, mana nih? Kapan nih? Ya, hampir keluar ya. Rilis top 10 late summer early fall. Berarti harusnya di bulan depan summer itu. Harusnya bulan ini sih. Gak tahu kenapa telat banget. Nah, ini adalah OAuth top 10 yang dimana ini framework. Pakai frameworknya untuk mengidentifikasi sebuah kelemahan. Caranya gimana? Kalau saya biasanya gini. Misalnya targetnya adalah MyIDN gitu ya. MyIDN di sini gitu. Ya udah, fokusin di 10 kelemahan ini. Saya pengen cek BAC-nya. Kebanyakan BAC itu ngomongin IDOR. Kalau ngomongin IDOR, ya, let's say saya udah dapat akses ke dalam nih, gitu ya. Nah, di situ ada angka nih. Nah, ini ciri-ciri IDOR nih. Ciri-ciri IDOR nih. Coba cek salah. Coba cek ke bawah misalnya. Berubah nggak? Oh, berubah nih. Cek ke bawah. Oh, berubah nih, gitu kan. DevOps malahan kelas DevOps, padahal bukan kelasku nih. Tapi ada banyak orang nih. Coba kalau ini kelihatan, inspect lagi. Dicek di network, di refresh. Oke. Set DevOps, cek di sini nih. Ada nggak? Nah, ini. Coba previewnya dapat dari apa? Order doang. Saya pingin nyari API-nya, API, oke. Cuma dapat mie doang. Ini dapat angkanya, dapat ID-nya. Apakah saya dapat nama usernya di sini? Nama Denny, Mas Denny berarti. DevOps. Oke, ini cuma ini dapat user. Dapat nomor juga di sini. Bukan suatu hal yang menarik. No. Init lagi coba. Ada user ID sih. Ini susah sih kalau ini untuk ditebak. Kita cari yang ID 123 gitu loh. Event semua ya. Iden tuh terlalu banyak ngambil ini sih. Ngambil data. Narikin data dia tuh. Jadi cuma dapat ini nih. Ada trend ID juga. Trendnya nama Mas Denny. Oke, tapi ya bisa dibilang fokuskan dulu ke 10 kelemahan yang ada di dalam framework tersebut. Itu kalau kita menggunakan OAuth top 10. Di dalam si PPT ini itu juga menjelaskan, ini kalau kalian ingin ngamanin sebuah sistem, pakailah CSV. CSV ini tuh CSV guys. CSV, Cybersecurity Framework punyanya NIST. Nah, gitu. Sama ini juga kalau pengen ngamanin perusahaan itu pakai NIST. CSV sama kayak ISO. Oke, dia bertanya kan? Atau ada yang mau dijelaskan ulang tentang apapun itu? Wow, rada insane sih. Ini responnya lari kemana tuh? Mana tuh? Ini ya? Yang ya. Respon ini ya? Ini sama ini ya? Iya. Apa yang di concern? Real case maybe kalau ada kejadian gitu.
Nah, itu larinya dari mana tuh responder tuh? Biasanya SOC atau ada tim khusus? Oke, kalau di NIS CSV yang 2.0 itu dijelasin. Ini tuh sama kayak ISO. Berarti ada poin-poin yang perlu diselesaikan. Kalau dilihat dari core-nya, gitu ya. Yang kan ini ada core-nya nih. Detect, respond gitu. Ngomongin, kita cek dulu tuh. Respond adalah action jika terjadi atau deteksi sebuah insiden. Respon support, ability to contain the effect of cybersecurity incident. Dan outcome-nya itu adalah tentang incident management, analysis, mitigation, reporting, dan communication. Betul, berarti ada tim khusus yang melakukannya. Ya kemungkinan tim SOC, seperti itu. Karena tim SOC itu melakukan yang namanya incident management, analysis, mitigation, reporting, dan communication. Gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa? Ya SOC. Ngapain? Digital forensik, incident response, analisis, mitigation, reporting, triage, gitu ya. Tapi luang lingkupnya adalah jika terjadi sebuah insiden seperti malware, maka tim SOC maju untuk melakukan respon. Clear? Kalau pas kita pen testing itu SOC-nya dia standby atau misalkan kita langsung nge-pen test tanpa mereka tahu gitu. Nah, itu keadaan yang sering terjadi. Biasanya kita perlu komunikasikan ke si klien. Kalau emang klien punya SOC, kalau misalnya SOC nggak di-notify, dia akan banyak false positifnya. Di dalam monitoring dashboardnya, itu banyak sekali alert yang menyerupai hacker. Nah, itu akan menjadi false positif. Di mana nantinya jika terjadi sebuah event tanpa notify ke SOC, SOC akan menganggap itu sebuah serangan hacker dan akan menganggap bahwa itu adalah insiden besar. Ya. Nah, muncullah di sini komunikasi penting antara lead team sama klien. Lead teamnya pentester sama lead teamnya SOC. Kalau memang pingin si SOC mengidentifikasi serangan itu dan melakukan respon, berarti engagement-nya atau hal yang dilakukan itu bukan hanya pen testing, tapi udah masuknya ke active defense, udah masuknya ke red team, blue team. Jadi beda lagi engagement-nya, beda lagi goals-nya. Tapi kalau memang dikonsenin, SOC-nya kasih tahu bahwa sedang melakukan pen test, itu udah fokusnya ke pen testing saja. Ya, dua hal ini berbeda engagement-nya. Pen testing sama red teaming, blue teaming. Pen testing secara umum jika menemukan kelemahan dicoba dieksploit. Red team, blue team, gimana caranya red team tidak terdeteksi atau membypass quality control, membypass keamanan yang disetting sama SOC, dan SOC gimana caranya untuk mendeteksi serangan tersebut dan melakukan respons secara cepat. Jadi dua goals itu udah pasti beda. Goals pen testing fokusnya itu biasanya adalah menilai sebuah kerentanan dan melakukan rekomendasi mitigasi. Red team, blue team, yang tim SOC yang notify itu biasanya ya menilai kemampuan dari dua tim tersebut dan juga menilai tentang sistem SOC yang kita buat di situ. Jadi beda engagement, beda harga, beda timeline, beda tim, beda level skill, gitu sih. Clear? Mas Adit, izin nanya lagi Mas Adit. Boleh. Yang SOC-nya pakai selain SIEM sama SOAR apa aja Mas Adit? Selain SIEM sama SOAR. SIEM, SOAR itu kan yang paling core ya. Tapi bisa juga menggunakan event ticketing kayak The Hive. Event ticketing tuh dashboard untuk triage gini nih. Jadi kayak The Hive ya, The Hive. StrengthD punya, tapi yang StrengthD punya tuh itu berbayar. Tapi kita bisa pakai yang The Hive, di mana di sini tuh ada dashboard ticketing gitu. Ini sih lebih jelasnya. Nah ini tuh dikasih tahu nih, kan SOC itu banyak timnya ya. Nah ada misalnya bikin tiket gitu, ini masih open, ya, status open ya betul. Nah tiket ini bisa dibuat oleh siapapun sampai ke automation ini juga bisa gitu loh. Nah yang perlu kita pahamin adalah analis,
nganalisa something insiden itu dari dashboardnya The Hive. Jadi nanti dari CM ada alertnya dilempar ke si SOAR menganalisa secara umum, mendeteksi apakah ini false positif atau false negatif, baru dilempar ke si dashboard ini gitu loh, dashboard si tiket manajemennya, baru di-assign ke analis-analisnya gitu. Jadi paling penting adalah CM SOAR dan juga dashboardnya. Dan terakhir mungkin OpenCTI sebagai threat intel gitu loh. Threat intel itu supaya si SOAR-nya itu bisa nge-enrich data eksternal dan memastikan bahwa serangan yang terjadi atau insiden yang terjadi itu punya korelasi nggak ke APT atau ke hacker-hacker yang levelnya lebih tinggi daripada script ID atau hacking setahun 2 tahun biasa. Gitu sih ya. Clear? Jadi full automation gitu Mas Adit. Full automation jatuhnya. Ya. Inilah Komtia guys. Jadi bukan hanya ngomongin teori, tapi kita juga harus jago menggambarkan, membayangkan sebuah dari teori ini ke praktikalnya. Dan itu jarang orang yang bisa melakukan itu. Oke? Clear? Oke. Next adalah gap analysis. Ini nanti akan saya praktikin langsung lah. Tapi intinya gimana cara kita menilai sebelum implementasi dan sudah implementasi sebuah framework. Dinilai itu ada caranya. Nah, salah satu hal yang paling penting dipahami adalah access control. Karena setiap kelemahan sekarang itu adalah dari access control. Di mana access control itu membagi tentang identification, authentication, authorization, dan accounting. Fokusin aja ke apa yang saya jelaskan. Kalau emang teman-teman bingung ngelihat PPT-nya, itu emang umum kok. Ya, orang profesional pun juga banyak yang bingung seperti itu. Tapi inti dari sini yang ingin dijelasin adalah ini adalah core penting yang kalian harus cek sebagai blue team. Ini adalah core penting kalian harus rusak sebagai pentester. Di mana sistem memberikan sebuah ID khusus untuk mengidentifikasi dan nanti identifikasi tersebut digunakan untuk authorization. Dari authorization tersebut mendapatkan sebuah cookie dan nanti dapatnya adalah authorization. Dari authorization nanti bisa dicatat di accounting. Itu adalah proses tentang AAA plus I atau identification. Jadi ya jangan sampai kita nggak ngetes 4 hal ini terhadap sistem kita. Dan bentuknya bukan hanya di login page, tapi di URL request pun itu bisa kontaknya RBAC atau access control. Clear? Ada yang ditanyakan? Atau terlalu cepat jelasin ya? Clear Mas. Kalau authorization tuh bedanya sama authentication tuh apa ya? Gimana Mas? Bedanya authentication sama authorization? Authentication itu proses pengenalannya ke sistem, authorization itu proses apa ya? Akses kontrolnya. Gimana sih nyebutannya ya? Ada yang bisa Ya. jawab? Authorization itu apa? Bener sih. Tapi ada bahasa yang lebih ringan harusnya. Permission apa sih namanya? Ya betul. Pemberian Itu. izin, pemberian permission terhadap sistem atau user tersebut. Clear, mantap. Nah, oke. Sambil prepare saya lab, ada yang diskusikan dulu. Kita akan nge-lab yang namanya gap analysis. Lu bayangin, ini Komtia 16 modul dikejar 5 hari dan satu harinya harus 3 modul. Wah, itu pusing banget tuh orang-orang profesional tuh. Makanya Komtia itu masih dianggap sebuah sertifikasi yang cukup bagus karena memang cara ngambilnya susah. Gitu ya.
Mas, berarti kalau OTP itu divalidasinya di mana? Di JWT atau di mana? Sederhananya sih di JWT ya. Paling paling better sih di JWT. Ngomongin authorization kan? Iya. Iya, JWT. Gitu. Kalau authentication kan user password ya. Ya user password kan dapat ID. Dari ID tersebut bisa ditukarkan di cookie atau session. Nah, session bisa kita menggunakan untuk JWT. JWT tersebut itu format database atau non-relational database yang kita bisa manfaatin bla 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 untuk akses ke sistem. Namanya adalah authorization. Gitu. Kalau di Active Directory itu ada, bukan JWT. Ada yang tahu nggak? Sama kayak JWT tapi bukan JWT. Dan itu bisa kita serang dan manfaatin untuk melakukan hacking terhadap Active Directory. Ada yang tahu protokolnya? Itu tuh sama aja kayak NTLM. Tahu nggak? Dan tahu NTLM nggak, Dan? Tahu hash kayak Kerberos kan? Betul. NTLM sama JWT itu mirip, ya, itu mirip. Jadi dua-duanya itu adalah fungsi authorization di beda sistem, gitu. Jadi ya bisa dibilang authorization itu kalau kita kan kenalnya di web base ya, pasti ngomongnya bear sama cookie something. Tapi sebenarnya di setiap apapun yang kita coba, teman-teman main di Discord, di sini dia pakai konsep RBAC. RBAC itu lebih dalam tentang ngomongin authorization, gitu. Dia juga nerapinya berdasarkan role, dan di tiap role dibedakan juga di setiap channel. Di setiap channel dibedakan setiap kategori. Itu udah bagus banget. Gimana ribet sebenarnya tingginya, cuman bener-bener kayak spesifik gitu loh. Di Windows ada NTLM, itu access untuk ya tadi login gitu. Cookie juga IDN punya ID khusus untuk bisa melakukan itu. Oke. Nah, kita coba labnya. Nah, ini labnya dari CompTIA-nya sendiri. Core dari lab ini sebenarnya adalah kita sebagai perusahaan atau tim member dari perusahaan struktur DTI ini, kita working to improve, kita coba bekerja untuk improve security stance gitu loh. Dimana nanti best bet-nya itu adalah melakukan security terhadap IT infra. Dimana kita mulai dari planning analysis. Ya, kita will perform, kita akan coba melakukan gap analysis terhadap konfigurasi yang sedang berjalan, ya, dengan menggunakan security template. Jadi bisa dibilang kita sebagai InfoSec pun adalah seorang assessment, auditor malah bisa dibilang. Karena kalau kita bukan auditor, kita kan bingung ya, secara baseline kegiatan si sistem itu seperti apa gitu loh. Jadi kita perlu melakukan yang namanya analisis dengan cara gap analysis. Dan di sini tinggal di next aja. Next which is 10, terus lakukan hal yang memang harus dilakukan. Di sini kita akan coba melakukan yang namanya gap analysis. Gap analysis ini adalah act dari comparing konfigurasi yang sekarang sama konfigurasi template. Betul, ya. Coba kita masuk. Nah, ya. Katanya kita perlu ngecek Windows version. Di sini harusnya ke WinVer. Ada nggak? WinVer. Oke. Betul. Ya. Ini adalah Windows Server 2019. Kenapa? Karena nanti template-nya sesuai dengan versionnya. Gitu. Oke. Di Windows Server 2019 versi sekian, ya dengan versi sekian itu sangat berbeda. Ini fixed di dalam challenge. Ya, itu use case yang ada di dalam challenge CompTIA aja. Oke. Ya, sekarang kita akan coba ngeklik PowerShell dan Run of Administrator. Yang kalau ini yang ini ya. Administrator, yes. Terus tinggal lakuin ini. Ini tuh apa? Itu aset labnya.
Biasanya kalau ngomongin tugas tuh ya pakai aja copy kayak gini. Oke. Nanti kita akan coba masuk ke file C nya berarti. cdc ke arah tab files. Oke, gear. Banyak sekali template-template filenya. Oke, nah sekarang dia akan coba melakukan ekstrak terhadap konten. Nama filenya adalah policy analyzer. Kita expand misalnya expand archive oke. Harus copy paste aja deh. Set. Oke, enter. Set. Oke, mantap. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buka toolsnya, namanya adalah policy analyzer. Nah, ini tuh problem di labnya Komtian nih, kadang-kadang kayak ini. Si display out-nya tuh nggak menampilkan secara bagus jujur. Makanya kita harus mainin di display settings. Biasanya settingan kami itu di angka 600, ini 128. Change. Kita coba cek di PowerShell. Kita coba jalan lagi. Nah, sip, muncul ya sampai ke ujung. Sekarang minimize as the data policy analyzer, katanya cek di sini rule set in ya. Oke. Pick folder naming policy analyzer policy rules. Oke, berarti di sini kita masuk ke tab files di C. Oke. Terus ngapain? Double klik Windows 10. Apa nih dia? Oke, kayaknya bukan di sini ya. Benar di sini. Masuk ke lab files dulu, Bang. Lab files yang di sini ya? Nah, ini. Iya, Bang. Oke. Ini Windows 10, berarti yang ini terus ke folder yang ini ya. Documentation. Klik. Oke, dapat tuh. Ini adalah template konfigurasi yang sudah disediakan. Nanti akan dibandingkan dengan konfigurasi yang kita lakukan. Sekarang perform view and compare katanya. Dengan pakai yang final, final. Berarti ya. Set view and compare. Udah. Nah, ini adalah perbandingannya. Perbandingannya tuh bisa dibilang seperti ini. Policy type-nya adalah audit. Nama polisinya adalah akun lockout. Secara umum kredensialnya dilakukan validation antara sukses dan juga fail. Oke, terus ke bawahnya lagi ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi yang kita cari adalah tentang service black gitu ya. Yang jelek lah misalnya. Makanya kita cek yang logbed account di sini. Biasanya di bawah. Nah, logbed account. Scroll to the bottom, release and locate sekian, which is the 99 from the bottom, 9 from the bottom. What is the baseline value from the security template? Baseline value-nya berapa? Threshold. Baseline value-nya adalah 10 di ini katanya. Oke, kita coba cek. Kenapa bisa di sini di atas? Oke, betul. Ini berarti baseline for value. Jadi baseline yang memungkinkan lah bisa dibilang gitu. Oke. Kalau minimum password length mana nih? BCDF, CKL, MN, OVK. Nah, minimum password length. Ya. What is baseline value from the script template with the policy setting? Apa? Kenapa? What is the baseline value? Berarti 14 ini. Baseline value kan? Oke. Ini apa? User account Windows appear here like yes. Nanti akan display yellow. Nggak dijawab lagi, langsung jadi ke scroll down aja. Ya, scroll down ke bawah ya. Bla bla. Notice the effective state value of logbed count 0. Oke. And minimum password length 7. Is the PC with 10 system compliance with the script template based on given as a result?
Coba lakukan gap analysis dulu kali ya. Cara umum sih kalau dilihat ya apakah efektif gitu ya, tergantung sistem siapa efektif atau enggaknya sebenarnya. Ya mungkin jawabannya ya. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah no. Yang ngasih tahu ya. Notif efektif gak sih kita ngasih alat batakan 0 gitu, minimum password line 7. If the persistent system is compliant with the scoring template based on gap analysis, kita tidak melakukan itu. Ya, tapi bisa dibilang katanya nggak bagus kalau di case ini. Oke. Set. Gitu ya. Di sini kita fokus performing gap analysis for system into compliance. True. Ya, dimana kita kenapa tidak true? Ada alasannya di sini. False. Ada alasannya di sini? Gak ada. Melakukan gap analysis itu nge-force system into compliance. Itu compliance, keywordnya kadang-kadang. Nah di exam tuh juga kayak gini. Kalau teman-teman pengen nyoba exam, ya akan munculnya seperti ini. Gitu ya. Okay. Gap analysis is process that identify organization security system defined from those required or recommended by framework. Gap analysis adalah proses mengidentifikasi lakukan organisasi sistem security defined from those required recommended by framework. Kita tuh nggak sampai ke level harus melakukan divided sebenarnya, tapi bisa. Jadi kita coba true dulu. Ya betul. Ya jadi quote and quote di sini kenapa orang-orang seperti ini gitu ya. Kita perlu pahamin real case. Kadang real case itu nggak selalunya bisa buka apapun gitu ya. Jadi bisa dibilang kita harus lakukan gap analysis dulu untuk mengidentifikasi sistem-sistem kita. Terakhir 3 soal lagi. Ada yang tahu jawabannya? Gap analysis kan menilai berarti ya. Gitu. Berarti ini adalah salah untuk melihat gitu. Ada yang tahu? Kenapa, kapan gap analysis be performed? Apakah pas meeting your industry and legal compliance requirement? No. Kenapa? Ngapain? Ya. When first adopting a framework, when decommissioning legacy hardware, dan juga after signal time has spent. Ini sih harusnya ya. Ya, ada yang D after signal time. Ya CD sih. CD make sense sih. Karena iya CD sesudah atau saat melakukan decommissioning dan juga after kayak perubahan yang sangat besar. Jadi kita harus melakukan lagi gap analysis. Decommissioning itu apa, Mas? Decommission tuh kayak ini komputer yang dibeliin sama kantor udah umur 5 tahun, kita harus melakukan decommission. Itu adalah kita rusak si laptopnya, si hardware-nya kita ganti sih, rusak, literally dirusakin. Decommission. Oke. Decommission proses laptop itu jadi kayak dipisahin gitu, dirusak. Pokoknya dirusak aja, biar gak bisa diforensik aja sih sebenarnya. Makanya ini kalau forensik si laptop saya sekarang kan pemakaian orang Jerman ya, ketahuan tuh beberapa folder penamaan Jermannya. Tapi ya itulah decommissioning. Clear? Kalau yang jual laptop X kantor itu gimana, Bang? Nah itu tuh sebenarnya melanggar aturan, nggak boleh harusnya, apalagi sampai dijadiin lelang gitu ya. Itu ada aturan mainnya sebenarnya. Boleh ada cara untuk tidak terdeteksi walaupun tidak 100%. Gitu sih. Apakah ada aturan kayak hukuman Indonesia? Susah ya. Nah, ini cepet aja lah. Oke. Coba skor di sini. Oh, masih salah. Masih salah nih. When first adopting
framework. Harusnya ini sih. Coba ya. AB bang. Harusnya ini sih. AB, after significant time has passed. AB. Berarti bukan AD. Set. Oh, 3 kah? Ngeselin nih kadang-kadang kop dia nih. Atau 4-4-nya? Terlihat sama semuanya. First maybe this. 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 This maybe. Kita coba-coba aja. Nggak ada ruginya kok kita coba-coba. This maybe. B. Oh. A, B, D. Iya sih. Kenapa nggak C? When decommissioning legacy hardware. Saat kita melakukan gap analysis, kapan kita harus melakukan gap analysis? Saat decommissioning legacy hardware. Kalau decommissioning kan itu kan lebih ke dibuang nggak sih mas? Jadinya nggak usah di gap analisis lagi. Oh iya betul. Lebih ke nggak di usage gitu ya? Tapi Betul. tapi kalau gap analisis tuh ngebandinginnya itu waktu decommissioning itu masuk akal nggak bisa? Enggak sih menurutku. Enggak. Oke, Nathan. POV brute force. Ya dong. Mager ya mikir banyak-banyak sekarang. Lebih ke biar cepat memahami si soalnya aja. Ya. Terakhir, silakan jawab. Apa tuh? Coba. Oh, web everything. Coba kita lihat. Iya. Nggak jelas. Bener. Gila. Iya bener. Iya. Dirusak motherboard. Wah, jadi pingin nonton Mr. Robot lagi cuy. Tapi di Netflix udah nggak ada ya? Kayaknya udah nggak ada. Nonton dibajakan sih. Iya, nonton bajakan ya? Iya ya. Ya. Gue pingin padahal gue bosen banget di kosan, gak ada tontonan banget. Next lah, gue coba. Oke, jawab. Mana yang salah statementnya? Bang. B. Kan pertanyaannya adalah statement mana yang salah ya terkait dengan gap analysis. Yang A itu kan some variant from baseline may be secure. Some variant enggak dong, semuanya dong harus secure dong. Oke, statement yang salah. Yang A tuh benar sih. May be more secure. Betul. Security template selection should be specific to its product version and build number. Betul. Ya, nomor A dan B itu betul. Some variant from a baseline are less secure. Maksudnya less secure itu berarti udah gak aman ya? Ya nggak sih? Some variant from baseline are less secure. Berarti kan gak aman ya? A single security template is sufficient to analyze. Enggak dong. Anda pakai satu template doang tidak secure dong. Salah nih. D. Baseline tuh apa ya mas? Baseline itu ini hardening. Baseline itu kayak misalnya nih, baseline itu KKM. Jadi si Windows itu aman, itu tuh harus sesuai dengan baseline atau di atas baseline. Jadi bisa dibilang baseline itu adalah nilai minimum keamanan atau kayak lu amannya tuh Windows tuh itu sesuai dengan baseline ini gitu. Itu sih. D. Hatu tidak mengerti. Coba. Which of the following statement is false? A single security template is sufficient to. Oh iya, ini bener deh.
Ya benar benar benar. Benar. Sesuai. Kan yang ditanyakan adalah yang false, bukan yang true. Betul, kalau kita melakukan auditing nggak bakal mungkin cuma pakai satu template doang. Apalagi dia bilang kayak vision itu analyze all system gitu. Nggak dong, nggak make sense itu. Ada yang bisa diskusikan dulu? Berarti hardening tuh rahasia ya? Hardening itu Rahasia, maksudnya kan setiap perusahaan dia metode hardeningnya beda-beda gitu. betul. Ya, itu betul, setuju sih. Malahan harusnya hardening itu dilakukan di setiap sistem sebelum melakukan production. Malahan dijadiin template harusnya. Terus dilakukan gap analisis terus menerus supaya sesuai dengan compliance. Clear? Sudah. Ada yang mendiskusikan dulu lisan 1 tentang gap analisis? Coba Mas jelasin secara apa ya? Apa? Kayak masih ada yang kurang gitu, kurang jelas gitu. Oke. Di gap analysis itu apa gitu. Oke, kita coba ke sini ya. Oke. Gap analysis tuh kayak keadaan di mana kita nih sebagai anak kuliahan itu disuruh buat ngecek nilai atau ngecek jawaban dari teman-teman kita. Ada 10 orang, ada gua, ada lu, ada Akmal, ya, ada Fox di sini dan lain-lain. Gua nggak tahu nama lu siapa, yang asli. Tapi intinya banyak banget orang di sini. Oke. Nah, di mana banyak orang di sini itu tuh bakal nilai jawaban masing-masing. Gua nilai jawaban lu sih, lu Dan ya, gua nilai jawaban lu. Nah, di mana gitu ya dosennya kita udah ada kayak cheat sheet jawaban yang benar. Gue nilai set. Berarti kan bisa dibilang di compare dong jawaban baseline-nya si Bu dosen, Pak dosen itu dengan jawaban lu. Sesuai bagus atau enggak? Benar atau enggak gitu. Nah, gap analysis itu melakukan hal yang sama. Ada template-nya, ada konfigurasi yang sekarang dipakai. Dibandingin tuh template yang dibuat sama international standar kayak steak, kayak cheese gitu ya. Ditempel tuh sama current config kita. Sama kayak analogi tadi tuh. Dimana kita tuh melihat, oh ini salah, checklist. Oh ini benar, checklist gitu. Sama kayak gap analysis tadi. Dia ngecek sesuai dengan template punyanya cheese dan kegiatan yang terjadi di sini digabungin gitu loh ya, digabungin untuk melihat kekurangannya apa, benarnya di mana, jeleknya di mana. Itulah gap analysis. Sama kayak membandingkan sehingga mendapatkan point of view. Sama kayak kita menilai kerjaan orang lain. Sama kayak kita melakukan analisa terhadap sistem yang kita buat apakah efisien atau tidak. Itu adalah gap analysis. Jadi melihat possibility dari seluruh pandangan adalah suatu hal atau skill yang wajib dilakukan oleh cybersecurity engineer yang memang ingin melakukan yang namanya gap analysis atau membandingkan konfigurasi yang sekarang dengan konfigurasi internasional. Alasannya kenapa Mas harus mengikuti dan mendapatkan pengakuan orang lain untuk masarin diri. Clear? Sudah cukup dengan bahasa bayinya? Cukup. Understandable. Sabar. Tadi kan Windows Server. Selain Windows Server, bisa nggak deh gap analysis? Apa kayak Linux apa misal web server gitu? Bisa. Ada dong. Bisa. Jadi pernah ada tugas ini kan? Pernah ada tugas hardening kan? Yang kayak orang-orang ngambilnya Nginx ya? Oh, putus kah? Aman kah tadi atau putus-putus sekarang? Pokoknya setiap lu ngomong suara agak mengecil gitu menghilang deh. Oke. Atau Aman. dideketin mic-nya mungkin. Mungkin ya. Wait, tak coba pakai headset. Ya, common hardening itu betul karena standarnya ini.
Gila, padahal baru satu materi doang udah sejam ya. Tidak kerasa. Oh, karena sekalian nge-lab juga ya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Mikrofonnya. Oke. Cek, 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 cek. Aman nggak? Better nggak? Oke, gue pelan-pelan. Pertanyaannya adalah tadi, apakah cuman Windows? Enggak, semuanya bisa. Cloud, desktop, DevSecOps, mobile device, network device. Itu ya. Ini pun banyak sekali vendornya. Gitu. Oke. Kalau dilihat dari Google Drive kemarin, sampai ke software Nginx pun mereka memiliki yang namanya default configuration atau secure configuration. Misalnya CIS. Nah, ini punya yang CIS Blue Download. Nah, kalau kita baca ini, berarti kita tujuannya adalah melakukan pengamanan first layer di dunia aset kita. Karena dengan kita melakukan pemahaman, contoh kita konfigur di Farlock Audit gitu ya, atau kayak ya Farlock Audit lah 115 misalnya. Di sini itu udah ada kayak, nah udah ada kayak deskripsinya, udah aja kayak rationalnya, gitu ya. Ada juga impactnya di situ. Dan ada cara melakukan pengecekannya, melakukan gap analisisnya, membandingkan ada atau enggak. Oke, keren, aman? Oke, sip. Kalau gitu. Yang lain? Oke, sip. Nah, itu lab pertama. Nih lab kedua itu kita main di security control. Tapi sebelum itu saya akan jelasin teorinya dulu. Nah, ini lab tentang environment, exploding lab environment itu lab sederhana aja sih, ya. Nggak saya akan coba praktekin. Yang akan saya coba praktekin itu cuman yang ini aja. Oke, di security B, sorry, topik 1B, kita ngomongin tentang security control. Gue mah yakin beberapa orang mikir atau melakukan penambahan sebuah sistem itu kadang bingung sebenarnya ngapain ada sistem ini di sini, gitu ya. Kayak contoh nambahin port deh gitu di internal kita di daerah komputer arah klien misalnya. Ngapain, kan di atas sudah ada Palo gitu ya. Kadang orang-orang tuh bingung gitu hal seperti itu. Nah, makanya di topik 1B ini ya menjelaskan yang namanya security control. Security control itu bisa dibilang kayak sistem yang memang digunakan untuk mengamankan aset-aset kita. Bingung mas gitu ya. Intinya dia satpam, tapi satpamnya digital gitu. Nah, pertama-tama untuk melakukan yang namanya security control, kita harus memahami dulu kategorinya dulu. Jadi sebenarnya cara ngamanin kantor, perusahaan negara itu banyak cara. Ya, tapi secara umum gitu ya, itu ada 4 hal yang memang dijadiin sebuah kategori. Manajerial, operasional, technical, dan physical. Teman-teman bisa baca sendiri. Tapi bisa dilihat dari bagian si piramida, manajerial itu paling atas, operasional itu yang paling banyak makan waktu, technical yang paling banyak melakukan konfigurasi jarak jauh. Ya, kenapa? Karena manajerial itu tugasnya adalah memberikan oversight sistem. Jadi bisa dibilang harus selalu ngintil gitu loh untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Terus ada operasional dan dia termasuk negara yang memang tidak mau rely ke people gitu, yang mau sendiri. Terus terakhir technical, kita tahu technical itu ngapain aja sampai melakukan kayak banyak hal seperti itu. Dan terakhir physical.
Udah. Nah, ini adalah security control kategori yang memang harus paham untuk bisa menjadi security engineer yang memang cocok gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin security system. Nah, selain kategori yang ada 4 itu, sekarang kita fokus ke functionality-nya. Misalnya kategorinya adalah technical, fungsinya adalah prevention. Di mana ada sebuah serangan DDoS, makanya kita prevent dengan cara menambahkan sebuah keamanan, yaitu di physical, yaitu adalah lock gitu ya, lock atau pin atau apapun itu. Itu prevention. Sama juga dengan detektif sama dengan korektif. Detektif berarti nge-stalking, OSIN. Korektif itu adalah ngebenerin, fixing kelemahan yang sedang terjadi. Ya. Terus ada direktif, deterrent sama compensating. Biasanya direktif ini, saya misalnya, muncul direktif ini, bisa dibilang pasti disuruh oleh HR. Konteksnya adalah biar behavior kita tuh terjaga. Itu direktif. Ya, memastikan bahwa rules of behavior-nya ada. Terus ada deterrent. Kalau deterrent itu kalau teman-teman paham tentang internet positif, punyanya Kominfo, dia menggunakan deterrent. Dimana saat saya akses ke konten Sarah, dia langsung muncul kontennya langsung gitu, ya. Dan itu nggak boleh katanya. Makanya deterrent dilakukan di sini. Itu adalah memberikan konsultasi sebenarnya. Ya, dan terakhir tentang compensating. Udah, kalau ngomongin compensating itu berarti nggak ada pergantian apapun, cuman emang menambahkan something di sistem. Lebih ke jatuhnya ke freelance project kan gitu. Ya untuk ke si compensating. Karena compensating itu hanya dalam keadaan tertentu baru bisa memberikan kompensasi. Oke. Dari manajerial kategori sampai ke functionality-nya, ada yang mau didiskusikan dulu. Ini juga sama pentingnya sama si air. Yang lain? Ini tuh security control tuh berarti dimana di setiap perusahaan. Iya dong. Jadi setiap perusahaan yang ingin ngaman aset terpentingnya, udah pasti ngomongin tentang aset kontrol atau ngomongin tentang sistem kontrol. Ya kayak contoh misalnya perusahaan A itu data centernya ada di DKI gitu ya. Eh, banyak lah misalnya. Asetnya tuh banyak di sistem gitu. Tapi masalahnya adalah dia tuh nggak mau kadang kayak gitu. Dia mau dipusatin gitu. Makanya mungkin kita bisa menambahkan sebuah fitur kategori technical dan fungsional itu, let's say kita nambahin misalnya compensating gitu loh, supaya memang datanya bisa di-maintain dengan baik. Compensating itu adalah substitution, bukan menggantikan tapi lebih ke kayak nunggu dulu 30 hari atau apa, itu adalah compensating. Deterrent udah pasti nyerahnya ke psikologi, ada internet positif. Direktif biasanya lebih ke behavior rule, aturan jika misalnya A apa impactnya gitu. Jadi kayak hukum biasa. Ini prevention, detection sama corrective. Prevention itu udah otomatis saat terjadi sebuah serangan dia udah langsung ke blok sistemnya. Detektif itu adalah melakukan analisis terhadap lognya. Dan korektif adalah gimana caranya supaya sistem itu balik lagi ke semula sebelum dipentas. Itu semua ada security control, kategori dan juga functionality. Karena ini adalah suatu hal yang perlu dipahami teman-teman sebelum menambahkan SIEM sebagai apapun itu, sebelum menambahkan SOAR juga. Gitu ya. Yang paling umum adalah mengerti tentang security control. Gitu. Karena yang kita lakukan testing ya security control, WAF-nya, portingnya dan lain-lain. Nah, dan terakhir untuk hari ini kita ngomongin tentang nama perusahaan, nama job sama atau jobnya seperti apa. Secara umum yang overall yang semuanya itu ada CIO sama CSO. Di mana CIO sama CSO itu adalah manajer technical. Nah, di manajer technical ini kita berfokus untuk membangun orang-orang sebagai information system security officer. Ya, di mana nantinya goalsnya adalah mengamankan sistem atau aset di IDN.IT. Nah, itu adalah roles yang memang bisa disambungkan ke arah technical yaitu ISO. Di mana nanti juga kita akan kenalan dengan non technical. Dan kita harus punya konsep namanya due care, peduli terhadap sekitar. Itu adalah kunci dan keumuman dari roles dan responsibility. Ada yang tanyakan dulu? Nah, 2 slide lagi nih. Nah, mungkin sebelum bertanya, saya akan kasih waktu. Saya selesaikan dulu modulnya. Di sini kita belajar tentang perbedaan roles dan responsibility. Di sini kita belajar tentang kompetensi.
Ya, di mana kompetensi seorang cyber security itu harus menemukan assessment, banyaklah sebenarnya orang-orangnya, cuma ya tadi susah biasa nemunya. Apalagi kalau kita kayak palu gada gitu, udah mah termasuk yang technical, menyinggung ke CISO atau CIO gitu, kadang-kadang sedikit susah di situ ya. Makanya eh, perlu dibicarakan lebih dalam, kayak roles dan responsibility tiap negara tuh beda-beda kadang-kadang. Di Indonesia mah yang penting nama dulu nih yang keren, nanti responsibility baru kita kasih. Itu paling umum banget ya. Clear? Ada yang didiskusikan dulu atau udah ngantuk nih? Kita coba lapin dulu. Yang di sini. Dan terakhir SOC. Udah. SOC timnya gimana gitu ya. Nggak dijelasin sih di sini. Lebih ke fokusnya ke DevSecOps sama incident response. Ini, ini adalah bisnis unit yang memang biasanya ada di kantor. Clear? Ada yang mau diskusikan sambil nunggu labnya jalan? Oke, tadi polisi saya mungkin ya sama pembagian itu misalkan kalau kita compromise itu kan biasanya kalau mengganteng dan lain-lain itu ke KTP dia voting gitu dari mungkin dosa dari rendah terus ke lebih tinggi mungkin dia ambil celahnya dari apa ya konflik atau ada masuknya ke eval atau mungkin dia pakai cash gitu kan. Betul. Nah itu positivity-nya kalau mulai diterapkan sama teknik tadi, kondisi tadi, apakah itu sudah termasuk best practice gitu? Atau memang itu ada aturan secara umum di ISO gitu? Ya. Ada aturannya sih. Setiap apapun yang dilakukan tuh selalu ada aturannya. Gitu. Kita refer ke ISO pun juga saat kita menambahkan firewall, FortiGate, penambahan rule baru, itu harus dibikin dulu beberapa dokumentasi. Tapi intinya, itu best practice kalau kayak kita based on standar. Clear? Iya, oke. Oke. Yang lain? Sebentar, ambilin dulu guys. Tadi kan ada juga di hardware ya, itu misalkan timpel kayak terus apa itu namanya Apa? mungkin pendingin itu bisa dikompromis nggak dengan situ? Hardware sama people. Iya. Hardware tuh ada supply chain. Ada supply chain attack. Dan terakhir itu ngomongin tentang Node.js, modul compromise 2025. Node.js, sorry. Compromise. Node.js, compromise dulu tadi. Lagi banyak update di April. Tapi ya intinya kalau kita ngomongin hardware, possibility-nya itu ada. Dan itu ngomongin tentang library. Kalau memang perusahaannya menggunakan Node.js dengan versi yang sama seperti yang saya kasih lihat ini, gitu ya. Itu susah untuk di-testing karena ini jatuhnya CQI. Tapi itu benar-benar booming banget sih. Gitu. Jadi ada sebuah serangan namanya supply chain attack, di mana si programmer itu menggunakan library yang nggak pernah diverifikasi. Dari situ, udah semuanya clear. Clear? Ada yang mau diskusikan lebih dulu mungkin? Apa pertanyaannya tadi misalnya jawabannya kurang pas, boleh ditanyakan ulang.
berarti ini Windows ya yang jadi benar-benar jadi soal kunci ya. Ya, betul. Ini Windows. Ini harus plus ya. Nah, salah satu lab yang ada di Comti ya, itu ngomongin tentang executive control. Kita lihat yang lebih spesifik executive controlnya. Oke, next. Kita akan coba ngecek preventive control di situ. Oke, kita PC 10, kita klik Alt Delete, ada Jamie, kita ganti other user, jadi Sam, dan passwordnya adalah password. Secure sekali. Nah, next. Nah, oke. Judulnya kan adalah melakukan baselining ya terhadap password terutama di sini. Password atau apa nih? Ya, kemungkinan sistem lah ya, bukan password aja. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke File Explorer katanya. Terus kita cek share, share ya, folder ya. Cara cek folder di Windows kan kayak gini. Nah, ngecek nih, oh ternyata ada toolsnya di situ. Apakah kita perlu download? Tidak ada. Katanya di sini ada nothing. Sam itu bukan administrator dan harusnya nggak boleh dong akses ke sini. Tapi ternyata boleh. Pas kita cek dia masuk. Maka dari itu kita buat use case lagi buat nge-prevent. Oke. Kita coba cek ini ya. Di sini cek close katanya. Cek ke DC 10, cek ikutin step by step ya kalau dia ya enaknya. Kita delete. Nah, udah admin masukin password. Tujuh, 8. Oh, salah. Password kan? Oke, betul. Right click the tools dan select properties. Ada tools di sini. File storage device. Oke. Ya. Server manager kita choose ke DC10 berarti ini oke DC10 atau delete kita coba cek masukin ke server manager berarti di sini file storage itu harusnya ada di sini. Oke, ini tuh dia define bahwa IP10.1.16.1 dan port berapa itu bisa diakses oleh semua orang. Kan nggak bisa ya. Nah, kita cek di sini right click the tools. Right click tools, sorry. Ini ya, tools apa yang dibikin? Ya. Select the primary and then click customize permission gitu cek. Oke, berarti kan ada di sini. Kita cek. Oke, ini ya. Tools. Ke tools. Change shares. Right click tools. Ada tools. Ini kan shares kan. Mana tools? Oh ini tools. Klik kanan katanya, properties. Terus which account? Ada yang tahu jawabannya? Which account or group object on the access control list should not have been assigned permission on the start? Ada yang tahu jawabannya? Harusnya sih jawabannya tuh harusnya ya. Coba cek. Which account or group object on the list control tidak assigned permission? Ya, user harusnya. Itu user ya. Oke. Next.
Kita coba lagi. Ini kita coba melakukan share ya. Tadi kan sharing. Kalau sekarang adalah lab tentang detektif, berarti adalah monitoring. Ya. Kita PC 10 masih aktif. Kita coba tools ke lab files. Oke. Right click folder empty. Berarti kita klik di sini ada folder empty di sini. Ada nggak tuh? Mana? Delete. Select lab files, empty, and select delete. Udah tahu di mana ini? Ya ada ya. Coba kita skor. Tidak ada. Katanya, oh dari C ke level tuh nggak ada lagi. Dari C ke level. Terus apa nih? Empty, emang ada empty folder di sini? Empty. Oke. Oh, katanya sudah hapus ya. Oke, hapus. Skor benar. Jadi dihapus si empty. Oke. Sekarang kita coba cek event viewer di sini. Event viewer. Ada yang tahu event viewer itu apa? Tidak sih. Event viewer itu kayak CM. Tapi terus di Windows. Indonesia apa? 7. Jadi bisa dibilang kayak CM. Jadi ada forwarded event, ada analisisnya, ada decoder sama rulsetnya pakai sistem. Kita tahu. Ada juga. Ya. Nah, katanya apa disuruh untuk ngecek event viewer. Tapi kok nggak masuk. Orang itu administrator. Sam ya. Suruh masuk pakai apa kali ini? Jamie bangsa. Oke, user other. Jamie terus masuk sini. Oke, yes. Oke, bisa ya. Oke, sip. Nah, ini adalah event viewer. Ini CM sebenarnya. CM tapi tok di Windows. Sekarang kita fokuskan ke yang namanya Windows Log. Windows Log. Berarti kan di sini ya. Select yang security. Katanya cek dulu nih ada display. Oke, select fine. Katanya cek oke. Oke, fine next empathy. Fine empathy nih. Coba. Tek. Next ada kedetek jadi. Tidak kedetek. Makanya oke aja. Oke. Set. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya masuk ke dalam lebih dalam. Ini ngomongin tentang pengecekan security control. Kalau di awal itu kan ngomongin tentang prevention sebenarnya. Tapi kan banyak juga sebenarnya security control. Bukan hanya prevention, ada juga detection, ada juga recovery, gitu ya. Oke? Oh. Next dulu. A few members searching Windows will appear starting the search term was not found. Searching a Windows will appear starting the search term was not found. Ada apa ini? Kenapa ini? Harusnya ini ya. After a few moments, searching a wisdom, Windows will appear starting new page. Kenapa ya? Ada yang tahu? Dia search apa? Yang mana? Oh, ini ya. Fine. Empathy. Folder empathy. Tadi kan kita ngehapus folder empathy-nya kan. Harusnya kecatat dong di empty log, tapi ternyata enggak di sini. Ada yang tahu nggak? Was not found. So, okay, define operational indicate what?
nggak ada nih folder deletion, itu tidak diaudit. Jadi pas kita ngehapus delete di awal pertama folder di sini, ya, kita coba hapus lagi, misalnya delete, oh dia try again nggak bisa, misalnya gitu. Oh, berarti udah nggak ada ya. Jadi pas kita ngapus ini tuh harusnya di dalam sebuah kumpulan, ini kan kumpulan log nih, harusnya pas kita find next ketahuan dong, muncul dong, gitu. Tapi ternyata enggak. Tuh, ya. Oke, bla 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 bla. Dan, tapi ya inilah lab dari si CompTIA. CompTIA yang prevention, CompTIA yang detection. Dan masih banyak lagi. Itulah lab-lab CompTIA. Ada yang mendiskusikan dulu? Tapi core dari security control, clear? Jadi security control itu adalah apa? Ada yang tahu? Security control. Dengarnya apa? Control itu apa ya? Gimana sih? Apa tuh? Singkatnya mungkin apa sih? Kontrol user itu bisa mengontrol kayak gimana sih ya? Itu juga security control sih. Cuman secara umum kalau pengen bisa generalis dari ngejelasinnya, ya, security control tuh bisa dibilang standar supaya si FortiGate, supaya si WAF itu nggak melenceng sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah framework. Supaya apa yang nggak macam mas? Supaya nggak, bisa dibilang supaya nggak berlebihan, supaya nggak melanggar aturan gitu. Jadi standar itu dibuatkan seperti itu. Dan mengatur keamanan akses itu adalah security control, mengatur keamanan dan juga mengatur akses supaya nggak berlebihan. Kayak list privilege itu kan di security control sebenarnya. Itu core dari security control. Ini jujur lebih panjang banget, malas banget ngelesain kayak gitu. Itu teori dari si CompTIA. Sudah selesai. Ada yang mendiskusikan dulu lagi tentang security control? CIA. Mas Babu, Yo, mau nanya, yo. kalau sebagai pen tester itu security control ini penting nggak sih, Mas Adi? Penting lah, kan ini yang kita cek. Makasih banyak Mas Adi. Jadi bisa dibilang security control itu ya FortiGate, WAF, ACL. Itu yang kita testing. ACL-nya gimana, WAF settingannya gimana. Gitu. Jangan sampai ya melakukan pen testing itu nggak tahu security defense. Security control itu sama dengan security defense. Teman-teman nggak tahu ada Forti, teman-teman nggak tahu ada IDS, IPS. Dia nggak bisa bikin strategi. Padahal harusnya bikin strategi untuk melakukan. Oke? Bang, security control masuk ke integrity. Security control itu termasuk yang mendukung integrity. Mendukung integrity, CIA, semuanya. Karena kan dia cuma simbol toh, atau cuma penjelasan umum security control. Cuman dari security control ini bisa diperdalam lagi supaya kita bisa mengerti bahwa oh oke, sebagai IT itu gini best practice seperti ini. Oke? Mantap. Di end dulu aja. Jadi security control adalah mengatur keamanan. Nah, sebagai pentester, cek tuh mereka ngatur keamanannya bagus atau enggak. Sebagai blue team, berarti jatuhnya adalah kita gimana caranya implementasi secara best practice. Oke, itulah CompTIA lisan pertama.